Halo seluruh masyarakat Kelurahan Menur Pumbongan, salam sehat. Kembali lagi bersama kami, kelompok 171 KKN BBM 64 yang diadakan oleh Universitas Airlangga. Bersama saya, Nidia Putri Andini, dan dua teman saya, Raihan Fahriza Mardana Putra dan Deta Oriza. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai apa itu sampah dan bagaimana menanggulangi sampah dengan metode 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Tentu kita semua sudah familiar dengan metode reduce, reuse, dan recycle yang digunakan untuk menanggulangi sampah. Tetapi pertama-tama kita harus tahu apakah itu sampah dan apa saja jenis-jenis sampah. Jadi, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, yang dimaksud sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah ini dihasilkan manusia setiap melakukan aktivitas sehari-hari. Karena aktivitas manusia ada berbagai jenis, maka sampah yang dihasilkan pun bervariasi dari skala kecil, yaitu sampah yang dihasilkan oleh rumah tangga, hingga skala besar, seperti limbah pabrik. Nah, menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tercatat pada tahun 2020 ada sekitar 34,2 juta ton sampah yang dihasilkan Indonesia. Dan dari sebanyak itu, hanya 56% yang terkelola. Selain itu, dari 34,2 juta ton sampah tersebut, sekitar 37,4%-nya atau sekitar 10 juta ton itu bersumber dari rumah tangga. Setelah mengetahui definisi dari sampah dan juga mengetahui sumber sampah terbesar, yaitu dari rumah tangga, maka kita juga bertanya, oke, bagaimana dengan komposisi sampah berdasarkan jenis-jenis sampah? Kita bisa tahu bahwa sampah itu dibagi menjadi dua jenis, yaitu organik dan anorganik. Di mana sampah organik berarti sampah-sampah yang mudah terurai, seperti kayu, bekas makanan, daun, kertas. Dan ada juga sampah anorganik, yaitu sampah-sampah yang tidak mudah terurai, seperti plastik, styrofoam, atau senyawa kimia. Dari pembagian jenis sampah ini, pada tahun 2020, sekitar 66% sampah di Indonesia adalah sampah organik, sementara sisanya adalah sampah non-organik. Dan dari sisa 34% sampah non-organik tersebut, setengahnya atau 17% adalah sampah plastik yang kita ketahui sangat sulit untuk terurai. Sehingga sangat penting bagi kita untuk meningkatkan kesadaran dalam pengelolaan sampah masing-masing. Maka dari itu, materi kali ini dikhususkan untuk program 3R, yaitu Reduce, Reuse, Recycle. Metode yang sangat-sangat berguna dalam penanggulangan sampah. Nah, yang selanjutnya yaitu dampak dari penumpukan sampah. Yang pertama yaitu menjadi tempat tumbuh kembang bakteri dan virus sumber penyakit. Yang kedua yaitu menjadi tempat berkembang biaknya lalat dan nyamuk yang dapat menyebarkan penyakit. Yang ketiga yaitu menebarkan bau yang tidak sedap. Yang keempat yaitu menyebabkan polusi di lautan. Ini berkaitan dengan penumpukan sampah pada TPA yang dibuang langsung ke laut sehingga menyebabkan hewan-hewan di laut menjadi keracunan, mati karena menelan plastik, dan lain-lainnya. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk meningkatkan kesadaran pengelolaan sampah limbah, terutama pada rumah tangga. Dan materi kali ini membahas tentang program 3R, yaitu Reduce, Reuse, dan Recycle. Nah, sebelumnya apa sih reduce itu? Reduce artinya pengurangan sampah. Pengurangan sampah di sini adalah upaya pengurangan penggunaan benda yang dapat menjadi sampah anorganik, seperti benda-benda yang terbuat dari plastik. Adapun contoh pengganti penggunaan plastik seperti menggunakan tas kain atau tas recycle
yang ada di toko-toko terdekat, lalu menggunakan botol minum reusable atau tumbler, lalu menggunakan alat makan yang tidak sekali pakai. Selanjutnya, apa itu arti dari reuse? Reuse artinya adalah penggunaan kembali suatu produk, di mana produk tersebut dapat digunakan kembali dengan fungsi yang sama seperti botol isi ulang atau fungsi yang berbeda dengan perubahan minimal seperti kaleng makanan menjadi tempat isi jahitan atau botol minum menjadi pot tanaman atau kain baju yang sudah tidak dipakai menjadi kain pel, handuk, dan lain sebagainya. Selanjutnya, apa saja yang bisa di-recycle? Benda-benda yang bisa di-recycle atau didaur ulang merupakan sampah-sampah yang sulit untuk diurai oleh alam atau tergolong sebagai sampah non-organik. Beberapa contoh yang kami berikan merupakan sedikit dari banyak contoh memanfaatkan sampah-sampah non-organik menjadi sampah-sampah yang didaur ulang menjadi barang-barang dengan nilai jual dan nilai manfaat tertentu. Yang pertama adalah sampah kertas menjadi kertas yang baru. Mengolah sampah kertas atau kertas-kertas bekas menjadi kertas yang baru merupakan salah satu contoh yang bisa dilakukan untuk memanfaatkan kembali kertas-kertas yang bekas. Sampah kertas diolah sedemikian rupa dengan cara melarutkannya terlebih dahulu sehingga menjadi bubur kertas, kemudian dicetak dengan cetakan tertentu sesuai keinginan dan dikeringkan hingga benar-benar kering. Kemudian, kertas tersebut sudah jadi apabila sudah kering. Kertas yang baru memiliki nilai kecantikan tertentu dan memiliki fungsi tambah serta bersifat ramah lingkungan. Kemudian, bungkus kopi menjadi tas. Tidak hanya bungkus kopi, namun juga bungkus-bungkus lainnya atau benda-benda lainnya yang berbahan dasar plastik yang sudah kehilangan fungsi awalnya dapat diolah menjadi barang-barang cantik seperti tas. Bungkus kopi atau bahan-bahan plastik lainnya yang diolah menjadi tas dapat dilakukan dengan cara menjahitnya atau menyatukannya dengan bungkus-bungkus lainnya. Dan kemudian, tas yang dihasilkan dari proses ini memiliki nilai kecantikan tertentu yang bisa menjadi nilai jual dan juga manfaat tertentu. Kemudian, botol plastik menjadi celengan. Menghasilkan botol plastik menjadi celengan tidak hanya merupakan salah satu contoh pemanfaatan botol-botol plastik, namun juga dapat digunakan dan dimanfaatkan menjadi barang-barang lainnya. Botol plastik atau benda-benda wadah-wadah plastik lainnya dapat diolah tidak hanya menjadi celengan, namun juga menjadi pot tanaman, menjadi wadah lainnya, ataupun menjadi mainan untuk anak-anak. Pemanfaatan botol plastik menjadi celengan atau sampah plastik menjadi celengan dan menjadi barang-barang lainnya merupakan salah satu contoh sederhana dalam mengurangi sampah plastik yang ada di alam. Sekian sedikit pemaparan dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat.